wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Kultur Jaringan akan mempresentasikan hasil jurnal yang berjudul Effect of Plant Growth Regulator on Shoot Multiplication and Root Induction of Cassava Varieties in Vitro Culture, yang anggota kelompoknya itu terdiri dari saya sendiri, Analisa Nuraini, serta Nuraini Sofi, Ana Nikmatulaili, Dwi Rahmawati, dan Muhammad Cokron Hidayat. Berikut hasil presentasi dari kelompok kami. Singkong merupakan tanaman yang dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat. Selain itu, singkong juga digunakan sebagai bahan industri, kosmetik, pakan, dan energi. Sebagai bahan industri, singkong dapat diolah menjadi tapioka, sirup glukosa dan fruktosa, asam sitrat, monosodium glutamat, kayu lapis, maltosa, sorbitol, dan etanol. Selain itu, singkong juga merupakan sumber bioetanol kedua sebagai pencampur premium. Dalam pengembangan produksi singkong untuk agroindustri, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan antara lain untuk mengoptimalkan dan menggunakan sumber genetik dari varietas unggul dan klon singkong yang tersedia. Beberapa varietas singkong unggul yaitu Adira, Darul Hidayah, dan Malang. Kebutuhan tunas tanaman yang dieksploitasi dalam skala besar akan sulit dipenuhi menggunakan perbanyakan konvensional. Singkong umumnya berasal dari perbanyakan vegetatif dengan stek batang. Saat ini telah digunakan teknologi kultur jaringan untuk perbanyakan singkong. Metode yang telah digunakan yaitu perbanyakan tunas dan embriogenesis somatik. Namun, untuk metode embriogenesis somatik belum benar-benar diterapkan untuk perbanyakan dalam skala besar karena frekuensi regenerasi tanaman singkong dari embrio somatik biasanya rendah. Metode perbanyakan tunas adalah metode yang paling sederhana dan teraman jika dilihat dari stabilitas genetiknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek dari pertumbuhan tanaman singkong pada regenerasi tanaman dari 3 varietas yang berbeda dalam kultur media. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai bahan dan juga metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Bioresearch Management Center yang ada di Kota Bogor untuk mengamati efek dari beberapa konsentrasi BAP yang telah dikombinasikan dengan beberapa konsentrasi tidiozuran dalam perbanyakan tunas dan juga auksin. Nah, ekspon yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tunas batang singkong yang diambil dari bibit yang unggul yang telah melewati sterilisasi menggunakan deterjen selama 15 menit dan juga beberapa tahapan perendaman menggunakan bahan-bahan seperti fungisida dan juga herbisida yang masing-masing dilakukan selama 2 jam, kemudian NA-hipoklorid selama 30 menit yang disertai pembilasan pada masing-masing perendamannya. Nah, kemudian ekspon dipotong, kemudian ditanam ke dalam media MS dan dilakukan inisiasi selama 1 sampai dengan 2 minggu. Selanjutnya dilakukan pemindahan dan juga multifikasi pada media MS yang telah dilengkapi oleh sukrosa, adenin sulfat, dan juga kisaran BAP yang telah dikombinasikan dengan tidiozuran. Nah, selama eksplan berada pada media ini, eksplan disubkulturkan ke dalam media yang sama setiap 2 minggu dan dilakukan juga pengontrolan suhu pH agar tetap stabil dan media diinkubasi dalam ruang pertumbuhan dengan penjagaan suhu pada 25 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 70 sampai dengan 80%. Kemudian akar yang telah tumbuh dipotong dan juga dicuci menggunakan air dan dipindahkan ke dalam polybag yang disertai dengan pencampuran tanah dan juga kotoran. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pengaruh regulator pertumbuhan tanaman tentang multiplikasi tunas dan induksi akar
pada varietas cassava secara in vitro. Jadi yang pertama, inisiasi tunas setelah 1 minggu expand di kultur pada media di mana varietasnya yaitu Darul Hidayah menghasilkan jumlah expand tertinggi dibanding dengan 4 varietas lainnya. Sumber expand Darul Hidayah diambil dari rumah kaca atau greenhouse yang memiliki kontaminasi rendah karena sanitasi terkontrol dan kondisi lingkungan yang baik. Sedangkan 2 sumber expand lain diambil dari lapangan. Media induksi tunas yaitu MS atau murah six-cock, sukursa 30 gram per liter dan 100 mg per liter, serta polivinil pyrrolidon atau PVP. PVP digunakan untuk menghambat nekrosis jaringan tanaman yang selalu ditemukan pada tanaman kayu. Kemudian dapat dilihat di sini ada 4 media dan serta expand, yaitu yang pertama ada dari varietas kontrol, kemudian yang B ada varietas singkong Darul Hidayah, kemudian yang C ada varietas Malang 6, dan yang D adalah varietas Adira 4. Pada tabel dapat kita lihat pengaruh komposisi media pada regenerasi tunas dan akar. Jadi konsentrasi BAP dan tidiazuron pada varietas Darul Hidayah dan varietas Adira 4 menunjukkan rata-rata jumlah tunas yang lebih tinggi daripada media kontrol. Expand Malang 6 menghasilkan jumlah tunas yang lebih tinggi pada media 1 mg per liter BAP dan 0,1 tidiazuron dibandingkan media kontrol. BAP dapat mendorong pembelahan sel yang merangsang pembentukan tunas. Tidiazuron di media yang mengandung BAP dapat meningkatkan dan merangsang expand untuk menghasilkan tunas. Varietas Darul Hidayah menghasilkan 4,93 pucuk pada media yang ditambah BAP 1 mg per liter dan tidiazuron 1 mg per liter. 5 mg per liter BAP tanpa tidiazuron dapat menghasilkan jumlah tunas sebanyak 4,80. Rata-rata jumlah tunas tertinggi yaitu varietas Adira 4 sekitar 7,20 tunas pada media yang mengandung 1 mg per liter BAP dikombinasikan dengan 0,1 mg per liter tidiazuron. Routing pucuk yang diregenerasi melebihi 95% dalam medium MS bebas fitohormon dapat berinteraksi dengan regulator pertumbuhan lain untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman. Dalam proses fisiologi tanaman, sitokinin mempengaruhi pembelahan sel untuk memperluas area jaringan dan tinggi plantlet. Tidiazuron pada konsentrasi rendah cenderung meningkatkan jumlah tunas yang dihasilkan, sehingga jumlah rata-rata tunas varietas Malang 6 yang dihasilkan lebih rendah dari 2 varietas pada semua perlakuan yang sama. Rata-rata jumlah tunas tertinggi yaitu Adira 4 adalah sekitar 7,20 tunas pada media yang mengandung 1 mg per liter BAP dan 0,1 mg tidiazuron. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Conan pada tahun 1997 mengenai perbanyakan kultivar singkong melalui perbanyakan kultivar tunas dan batang-batang yang menunjukkan bahwa penambahan BAP pada media basal lebih efisien jika dibandingkan dengan penambahan jenis sitokinin lainnya. Kemudian perbedaan yang mencolok dapat diamati dari 3 varietas berikut, yakni 1 varietas Darul Hidayah, kemudian 2 varietas Adira strip 4 dan juga varietas Malang strip 6 pada penambahan auksin untuk induksi akar. Pada varietas Darul Hidayah dan Adira strip 4 menunjukkan peningkatan jumlah dan panjang akar yang dihasilkan dari penambahan IAA ke media nutrisi. Namun tidak terjadi efek signifikan dari IAA dan NAA yang diperoleh pada jumlah dan panjang akar pada varietas Malang strip 6. Selanjutnya panjang akar dari varietas Darul Hidayah menunjukkan pertumbuhan tertinggi jika dibandingkan dengan varietas Malang strip 6 dan juga varietas Adira strip 4. Pada varietas Darul Hidayah penggunaan IAA dan NAA pada konsentrasi yang sama memang menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jadi penggunaan NAA relatif menghasilkan jumlah akar
dari penelitian ini adalah setiap varietas kuang singkong membutuhkan protokol yang berbeda untuk mendapatkan inisiasi tunas yang optimal dan induksi akar. Jumlah maksimum tunas aksila dan batang singkong varietas Darul Hidayah, Malang, dan Adira diperoleh pada media yang mengandung BAP dan tidiazuron pada konsentrasi yang berbeda. Penggunaan CPT, IAA, dan NAA menginduksi dan mempercepat pertumbuhan akar dan meningkatkan plantlet bertahan dalam proses aklimatisasi. Potensi setiap rebung singkong dapat diperbanyak untuk menghasilkan sekitar 37.000 plantlet per tahun.